kita sebagai generasi penerus daripada anak bangsa ini, kita mempunyai kewajiban untuk ya tetap mempertahankan, tetap menjaga, tetap melestarikan daripada adat dan budaya itu sendiri. Menjaga dan melestarikan budaya memang sudah menjadi tugas kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Karena itu pula, Indonesia menjadi negara yang memiliki beragam budaya dan adat di berbagai penjuru negaranya. Salah satu bentuk dari pelestarian budaya tersebut adalah dengan mengetahui sejarahnya. Melakukan perjalanan panjang selama kurang lebih 4 jam dari pusat kota Pontianak menuju Kabupaten Sanggau untuk melihat langsung megahnya Istana Surya Negara merupakan pengalaman yang tak tergantikan. Istana Surya Negara, sebuah kediaman milik raja dari Kerajaan Sanggau yang juga menjadi cagar budaya tempat menyimpan berbagai peninggalan dari Kerajaan Sanggau. Raja Gusti Arman menyambut kedatangan kami dengan hangat dan ramah. Pada kesempatan ini, beliau menyempatkan diri untuk menjelaskan sejarah singkat tentang Kerajaan Sanggau. Boleh dikatakan asal muasal daripada Kerajaan Sanggau ini pertama kali itu didirikan oleh seorang tokoh masyarakat atau tokoh masa itu. Kalau laki-lakinya kita dikenal dengan seorang Babai Cinga namanya, dan istrinya itu bergelar atau bernama Putri Daranante. Nah, cuma Putri Daranante ini kita tidak tahu bahwa apakah asal muasalnya itu betul dari Sanggau, apakah dari daerah luar. Tapi yang jelas bahwa Putri Daranante ini adalah bersuku Melayu, sedangkan Babai Cinga ini adalah seorang yang bersuku orang Dayak. Jadi Babai Cinga dengan Daranante itu berkedudukan waktu itu adalah sekarang disebut dengan Desa Mengkiang. Disitulah asal muasal bahwa perkembangan daripada Kerajaan Sanggau ini. Jadi Putri Daranante dengan Babai Cinga ini melahirkan seorang putra. Seorang putra inilah yang pertama kali dinobatkan menjadi seorang sultan yang ada di Kerajaan Sanggau ini waktu itu. Tidak lama setelah itu, pada masa Raja keempat, ia memindahkan pusat kerajaan dari Mengkiang menuju Kampung Kantu, tempat Istana Surya Negara berada saat ini. Raja atau sultan yang ada di Mengkiang itu, boleh saya katakan di sini bahwa di Desa Mengkiang itu Kerajaan Sanggau pertama kali berdiri. Jadi berdirinya Kerajaan Mengkiang itu cuma dipimpin oleh 3 sultan. Yang ketiganya itu langsung hijrah ke Kelurahan Kantu ini. Ini dulu namanya Kampung Kantu. Jadi Kampung Kantu di sini lah pindahnya hijrah raja yang keempat atau sultan yang keempat ini, sampailah detik ini, sampai kita Indonesia merdeka ini. Sejak raja pertama dinobatkan di Mengkiang hingga saat ini, Kerajaan Sanggau sudah berdiri selama lebih kurang 7 abad. Sebagai sebuah kerajaan dengan sejarah yang panjang, tentu Kerajaan Sanggau ikut merasakan masa penjajahan Belanda dan Jepang. Di Sanggau ini juga Kerajaan Sanggau ini juga pernah dijajah oleh Belanda, pernah dijajah oleh Jepang. Ya, kita sama-sama tahu bahwa, tapi kalau kita melihat dari umur daripada raja-raja yang waktu saat itu dijajah oleh Belanda itu, jadi belum sampailah 3,5 abad itu. Paling ya 100 tahun lebih lah kita dijajah oleh Belanda. Karena ada salah satu nenek moyang saya bernama Gusti Ahmad Putra Negara, itu waktu itu melawan Belanda sampai moyang saya yang bernama Gusti Ahmad Putra Negara itu dibuang di daerah Purwakarta. Sampai meninggal itu makamnya juga ada di Kabupaten Purwakarta. Kabupaten Purwakarta di Desa Cipaisan. Habis selesai Belanda, Jepang masuk. Ya banyak juga
keturunan-keturunan kita ini yang dibunuh oleh Jepang, yang dimakamkan di makam pahlawan Mandor. Itu ada belasan orang keturunan daripada kerajaan Sanggau ini yang dibunuh, dimasukkan dalam lubang yang ada di desa Mandor itu. Perjalanan sejarah kerajaan ini tidak berhenti hingga akhirnya pada masa Orde Baru. Kerajaan Sanggau harus vakum pada sekitar tahun 1960-an. Namun, pada tahun 2009, Pangeran Ratu Gusti Arman Suryanegara dinobatkan sebagai Raja ke-25 dari Kerajaan Sanggau setelah menelusuri jejak sejarah dari Kerajaan Sanggau tersebut. Beliau juga menyebutkan bahwa menjadi raja dari Kerajaan Sanggau bukan berarti ingin membuat negara di dalam negara yang sudah ada, yaitu Republik Indonesia. Ya, kita menggali lagi sejarah, bahwa kita harus mengingat sejarah, bahwa bangsa Indonesia ini jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena asal muasal daripada bangsa Indonesia ini, sebelum adanya bangsa Indonesia, belum adanya Republik Indonesia ini, dulu kita mengenal adalah sebuah kerajaan-kerajaan, baik kerajaan besar maupun kerajaan kecil. Jadi itulah kita sebagai generasi penerus daripada anak bangsa ini, kita mempunyai kewajiban untuk ya tetap mempertahankan, tetap menjaga, tetap melestarikan daripada adat dan budaya itu sendiri. Karena kalau kita meninggalkan adat dan budaya, mungkin kita bangsa Indonesia ini tidak kenal atau tidak dikenal dengan bangsa yang penuh dengan adat dan budaya, Bhinneka Tunggal Ikaan itu. Jadi inilah fungsi kami sekarang sebagai penyanggah daripada adat dan budaya. Bukan berarti kami mengaktifkan raja-raja senusantara ini, bahwa kita mau mendirikan kerajaan di dalam suatu negara Republik Indonesia. Kalau kita telah bersumpah, karena tanah dan air Kerajaan Sanggau ini, Kabupaten Sanggau ini, udah kita serahkan kepada Republik yang kita cintai. Sama dengan sistem kerajaan pada umumnya, meneruskan penerus dari Kerajaan Sanggau juga berdasarkan garis keturunan. Kerajaan ini juga memiliki prosesi adat untuk penobatan yang sakral. Kalau kita untuk menentukan seorang raja atau sultan di setiap kerajaan, itu tetap berdasarkan garis keturunan. Dia ada terahnya, apakah dia ngambil dari terah laki-laki, itu prosesi adatnya ada itu kan nanti ada kita di sini dikenal dengan ada wali negeri, ada sesepuh. Jadi seperti saya ini kan empat anaknya tuh putri semua. Jadi tidak mungkin anak saya itu nanti menjadi raja atau sultan atau ratu yang di Kerajaan Sanggau ini. Tetap nanti mungkin dari keluarga kita laki-laki siapa nanti, itu nanti yang menentukan adalah wali negeri dengan para sesepuh yang ada di Kerajaan Sanggau ini. Itu tetap menggunakan prosesi penobatan. Jadi salah satu bukti bahwa siapa yang menjadi raja, siapa yang menjadi sultan yang ada di Sanggau ini, di kerajaan, terutama di Kerajaan Suryanegara ini, dia salah satu harus memegang keris Kalimasani ini. Jadi ini bukti daripada sah atau tidaknya seorang pangeran ratu seperti saya atau sultan atau raja memegang tampuk kekuasaan di Kerajaan Sanggau. Setelah prosesi penobatan selesai, raja dari Kerajaan Sanggau juga akan diakui oleh pemerintah setempat. Jadi, raja Kerajaan Sanggau tidak hanya diakui oleh wali negeri atau sesepuhnya, tetapi juga diakui oleh pemerintah Indonesia. Mengakhiri kunjungan kami ke Istana Suryanegara, kami diizinkan sang raja untuk melihat berbagai koleksi peninggalan Kerajaan Sanggau, mulai dari foto serta lukisan dari raja-raja terdahulu, alat musik untuk upacara adat, persenjataan, pusaka, baju kebesaran raja-raja terdahulu, dan yang paling menarik adalah diorama lingkungan Kerajaan Sanggau terdahulu. Diorama tersebut memperlihatkan area kerajaan dengan Istana Suryanegara sebagai pusatnya, hingga masjid kerajaan yang hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat sekitar.